Halo adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Saya harap kabarnya masih baik-baik saja dan luar biasa baik ya. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut materi part yang kedua. Ditonton sampai habis ya. Oke adik-adik, yuk kita simak. Nah, kita lanjut ke pembuluh darah ya. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, atau pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Dan ada yang namanya pembuluh balik atau vena, pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Baik pembuluh nadi maupun pembuluh balik masing-masing memiliki cabang terkecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Dinding pembuluh nadi lebih tebal, kuat, dan elastis dibandingkan dinding pembuluh balik. Pembuluh nadi harus kuat karena harus menahan tekanan darah yang dipompa oleh jantung. Saat jantung berdenyut, maka pembuluh nadi pun ikut berdenyut akibat tekanan darah yang terpompa. Sekarang saya mau ajak kalian coba meraba pembuluh nadi. Nah, di sini kalian gak usah terlalu ditekan, cukup dirasakan. Ada yang berdenyut. Nah, kamu dapat merasakan denyut nadi tersebut. Nah, salah satu tempatnya dengan mudah ya, yaitu selain di pergelangan tangan juga di dekat tulang yang lurus dengan ibu jari di sini. Nah, di sini bisa. Nah, lalu selanjutnya ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini yaitu pembuluh penghubung antara arteriola dan venula yang dapat memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, natrium, dan zat kimia sampah ya antara jaringan dan darah yang ada di sekelilingnya. Nah, fungsinya itu tempat berhubungnya pembuluh arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran cairan, makanan elektrolit, hormon, absorpsi nutrisi pada usus, sekret kelenjar, dan pengaturan tekanan cairan limfa. Lalu ke peredaran darah. Jadi ada dua sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil, lalu yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Lalu ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia itu selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, pembuluh darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Sekarang selanjutnya peredaran limfa. Nah, darah itu kan selalu mengalir di dalam pembuluhnya. Selain darah, ada pula suatu cairan yang mengalir di seluruh jaringan tubuh, namun tidak selalu mengalir dalam pembuluh. Cairan ini disebut cairan limfa atau cairan getah bening. Cairan limfa mengandung sel darah putih, fibrinogen, dan keping darah. Yang ketiganya berfungsi dalam proses pembekuan darah dan bisa mencegah infeksi. Cairan limfa masuk ke dalam pembuluh limfa. Nah, cairan limfa ini berbeda dengan pembuluh darah yang memiliki peredaran tertutup. Pembuluh limfa ini memiliki
peredaran terbuka. Alasannya karena pembuluh limfa merupakan pembuluh kecil yang ujungnya terbuka. Dua pembuluh limfa besar dalam tubuh manusia yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Nah, pembuluh limfa kanan berfungsi mengumpulkan limfa berasal dari jantung, dada, paru-paru, kepala, leher, dan lengan bagian atas. Pembuluh limfa kiri berfungsi mengumpulkan limfa yang berasal dari bagian-bagian tubuh yang tidak masuk ke dalam pembuluh limfa kanan. Cairan limfa dari kedua pembuluh limfa ini masuk ke pembuluh balik untuk dibawa ke jantung di bagian tubuh tertentu. Misalnya di ketiak, di leher, dan pangkal paha, pembuluh limfa membentuk simpul yang disebut nodus limfa. Jika ada bagian tubuh yang terluka, limfa dari kelenjar yang terdekat dengan luka tersebut akan bereaksi dan membengkak. Sekarang kita masuk ke gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan yang berhubungan dengan darah yaitu ada anemia. Anemia itu adalah di mana keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Kadar hemoglobin normalnya adalah 12-16% dari sel darah merah. Jumlah sel darah merah normalnya itu 5 juta per milimeter kubik. Pada penderita anemia, kadar hemoglobinnya kurang dari normal. Apa aja sih ciri-ciri penyakit anemia itu? Nah, biasanya orang yang terkena anemia itu akan merasakan lemah, lesu, lalu matanya pucat, lalu matanya terlihat seperti cekung, jantungnya berdenyut tidak teratur, atau bahkan bisa sesak napas, dan banyak hal lainnya, atau pusing. Hal ini disebabkan karena kan kalau kekurangan darah, kekurangan hemoglobin berarti kekurangan sel darah merah. Sel darah merah itu kan yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, bayangkan kalau darahnya kurang sehingga asupan yang harusnya menyebar oksigennya ke seluruh tubuh itu juga berkurang. Nah, pastinya akan membuat kita lemas, tidak ada energi, matanya pucat ya. Dan bahkan bisa sesak napas. Lalu penyakit berikutnya itu adalah leukemia. Leukemia ini pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Jaringan yang seharusnya membentuk sel darah merah justru membentuk sel darah putih. Akibatnya jumlah sel darah putih melebihi normal, sedangkan jumlah sel darah merah menurun. Leukemia disebut juga kanker darah. Banyak sel darah putih menyebabkan sel darah putih menjadi ganas sehingga bisa disebut kanker. Sel darah putih ini dapat memakan sel-sel darah merah sehingga penderita dapat mengalami anemia akut ya. Terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Ciri-cirinya juga ya lemas, lesu, pucat, mirip seperti ciri-ciri anemia. Bahkan biasanya jika sudah parah hingga tak mampu berdiri lagi. Lalu berikutnya ada penyakit talasemia. Penyakit keturunan ini di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya penderita mengalami anemia. Lalu penyakit berikutnya ada AIDS ya. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sel darah putih manusia. Pada pengidap penyakit AIDS, sel darah putihnya biasanya lebih cepat mati dan tidak berfungsi. Itu karena penyakit AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga kekebalan tubuh kita tidak bisa berfungsi.
Jika terkena infeksi atau suatu penyakit yang ringan sekalipun, sistem kekebalan tubuhnya tidak akan bisa bekerja lagi. Akhirnya, penderita bisa mengalami kematian. Sejauh ini, untuk penyakit AIDS belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS. Nah, untuk teman-teman, bagaimana sih tips-tipsnya agar kita bisa tidak terkena penyakit-penyakit? Yang pertama, kita harus hidup sehat, rajin mencuci tangan, apalagi sekarang ini harus rajin menggunakan masker. Nah, AIDS ini biasanya tertular karena hubungan seksual bebas dan penggunaan barang dengan seseorang yang mengidap penyakit AIDS. Nah, teman-teman harus hati-hati ya kepada siapapun supaya tidak tertular penyakit AIDS. Selanjutnya kita masuk ke gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung ini karena gangguan kerja jantung dalam memompa darah ya, adanya gangguan saat jantung memompa darah. Penyebabnya itu antara lain bisa kolesterol atau pokoknya salah satunya kolesterol ya. Kolesterol yang berlebihan akan menyumbat pembuluh nadi sehingga menghambat aliran darah. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan saksikan pengakuan atau kesaksian dari seseorang yang memiliki penyakit jantung. Nah, lalu selanjutnya itu ada tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini berarti adalah tekanan darahnya berada di bawah normal. Jadi saat pengembalian darah ke jantung, itu kerja jantungnya menurun. Penyebabnya ya antara lain biasanya itu karena perubahan posisi tubuh kita, misalnya saat jongkok terus tiba-tiba kita langsung berdiri. Nah, itu kan adanya pertimbunan atau tertimbun pembuluh balik pada kaki. Nah, itu biasanya efeknya jadi oyong gitu, kepala pusing-pusing, atau karena stres, kecapean itu bisa. Nah, selanjutnya ada penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah tekanan darah di atas normal. Biasanya jantung si penderita itu bekerja lebih keras, bahkan dapat memecahkan pembuluh darah. Penyebabnya juga diduga berhubungan dengan kelebihan kolesterol. Jadi karena dia jantung dipaksa untuk bekerja lebih keras, itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan bisa menyebabkan stroke. Nah, nanti kita akan saksikan sebuah video percakapan antara saya dengan seseorang yang mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Nah, yuk kita saksikan videonya setelah ini. Lalu berikutnya ada penyakit varises. Nah, kalau varises itu adalah pembuluh balik yang melebar atau berkelok-kelok, terutama pada kaki. Penyebabnya yaitu biasanya kaki terlalu berat menahan beban, misalnya karena hamil atau terlalu lama berdiri. Nah, itu biasanya di belakang dengkul ada seperti gerendel-gerendel berwarna kayak ada warnanya dikit, biru-biru hijau seperti itu. Itu varises. Adik-adik semua, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Marpaung. Yang saya tahu Bapak Marpaung ini pengidap penyakit serangan jantung. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Marpaung. Pak, apakah penyebab penyakit jantung yang Bapak tahu sejauh ini?
Terima kasih Adek menanyakan saya bahwa saya ini penyakit jantungnya pertama sekali dan tidak menduga waktu itu Bapak ini suka memancing, hobinya. Suatu saat mancing sampai gerimis turun di pinggir kali, saya nggak berlindung, jadi merasa saya itu kedinginan. Rupanya saya itu karena kedinginan angin masuk ke perut, akhirnya gembung. Saya coba minum kopi, ternyata makin tinggi penyakitnya. Jadi dengan desakannya angin itu jantung saya jadi berhenti. Dan saya supaya dengan selamat pemikiran saya pergi ke tiang rumah yang setelah saya pulang jam 8 malam. Saya bergantung 3 kali. Ternyata jantung saya itu harus sobek karena kata dokternya dulu waktu saya periksa, saya itu kena penyakit WPW sindrom dengan persyaratan bahwa listrik saya itu tadinya udah putus. Setelah bergantung, jantung saya mulai bergerak setelah adanya setrumnya. Saya kena penyakit ini 2004. Saya ke rumah sakit udah seminggu berikutnya. Setelah saya periksa, ternyata bahwa saya itu penyakitnya seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya itu penyakit WPW sindrom jantungnya. Jadi jantung saya ini boleh saya katakan udah 15 tahun belum pernah dijamah atau di suatu tindakan belum. Tapi setelah 2004 dokter harapan kita mengajukan harus operasi. Dalam operasi itu karena kita kan orang tidak mampu, nilainya untuk operasinya itu sampai 160 juta. Akhirnya saya menyerah apa adanya. Saya lanjutkan aja hidup saya tanpa saya dioperasi. Saya sampai sekarang 2020 masih hidup dengan namanya penyakit jantung. Saya ini selama udah 16 tahun. Jadi saya mohon sampai teman-teman yang penyakit jantung jangan putus asa. Contohlah seperti saya bertahan walaupun pengadaan sakit sedikit-sedikit, ya bertahan. Obat saya cuma 3. Satu hanya obat jantungnya. Itu tunggu ya, saya ingat dulu ya. Tromboaspilet 1, itu namanya pengencer darah. Lantas kalau sering kena diabetes, sering ketemu, dipakai metformin. Penenangan pikiran tuh pakai, ya ada obatnya kalau kepalanya pusing. Tapi yang utama itu obat saya cuma 1, tromboaspilet. Dokter saya itu dokter harapan kita. Sudah saya diponis dengan 1 pertanyaan, Pak Marpaung mau hidup apa mau setengah mati? Ya semua orang mau hidup. Kakimu setengah di kuburan, kakimu 1 di atas. Kalau kamu digoleng dikit, pasti kamu udah mati. Teruskan obat ini sampai seumur hidupmu. Tromboaspilet, itulah obat jantung pengencer darahmu. Saya hidup dan minum itu sampai saat ini. Terima kasih wawancaranya. Aku kasih tahu dengan apa adanya. Terima kasih. Baik Bapak Marpaung, terima kasih atas pernyataannya tentang apa yang Bapak alami selama ini. Semoga Bapak sehat-sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik teman-teman, itulah tips dan trik dari Bapak Marpaung tentang penyakit jantung. Nah sekarang kita lanjut ke Ibu Pasaribu. Beliau mengidap penyakit tekanan darah. Nah, teman-teman, adik-adik semua, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Pasaribu. Ibu ini pernah dan sampai sekarang katanya masih mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Langsung saja kita bertanya, Ibu Pasaribu, sejak kapan Ibu merasakan tekanan darah tinggi? Makasih ya anak-anak semua.
Saya menderita hipertensi tahun 2003. Saya sudah mengalami stroke ringan. Badan saya sebelah kiri mati sebelah. Kaki nggak bisa digerakkan, tangan juga. Pertama saya kena serangan itu, kebetulan namanya kita punya anak, ya kita terbawa emosi, kemarahan saya berlebihan dengan anak saya. Terus udah itu saya langsung, ya dikatakan jatuh sih nggak langsung, ya jatuh lah bisa gitu, tapi kenapa tangan saya nggak bisa bergerak, kaki saya juga enggak. Saya dilarikan ke rumah sakit, katanya tensi saya 220/150. Saya disuruh dirawat, saya bilang tidak dok, saya pulang. Akhirnya dikasih dokternya, tapi saya sering kontrol sebulan sekali, dan saya disuruh makan obat amlodipin yang 5 mili sama simvastatin untuk kolesterol. Nah saya sempat berhenti, tapi pernah lagi kumat lagi. Saya pergi lagi ke dokter, dibilang ibu nggak bisa lagi berhenti makan obat ini seumur hidupmu. Nah sekarang sampai sekarang udah 3 tahun lebih saya tetap makan obat itu. Tapi puji Tuhan dengan usia 18 tahun yang lalu saya masih sehat berkat Tuhan. Dan kita yakin kitalah mengobati kita. Biar bagaimana juga hebatnya obat itu, kalau memang diri kita nggak yakin kita akan sembuh, ya tidak ada gunanya. Kesembuhan, kesehatan itu dari diri kita sendiri. Terima kasih adik-adikku. Oh iya baik, terima kasih Bu Pasar Ibu. Oh ya ada lagi pertanyaannya. Nah mungkin ada yang penasaran, apakah sekarang masih suka kambuh darah tingginya atau bagaimana Ibu? Enggak Ya. Tapi saya memang tidak pernah lupa minum obat dan dijaga makanannya, hanya itu. Tapi ya nggak ada sih yang saya rasakan. Yang kalau saat kamu dulu yang pertama kali dirasakan apa? Oh Kepalanya di pundak, di pundak langsung. Terus mata susah untuk membukanya gini. Oh lemes ya. Mata tapi terutama. Jadi kalau saya udah merasakan itu, saya masuk ke kamar, saya matikan lampu, jadi netral lagi. Oh gitu. Jadi udah kita tahu, oh ya kok sepertinya tensi saya ini naik. Saya ke kamar, saya tiduran, tutup mata, matikan lampu, udah. Itu, hanya itu. Baik ya. Nah teman-teman, adik-adik semua, hari ini kita mendapatkan tips dan trik untuk menghadapi penyakit-penyakit gangguan sistem peredaran darah. Nah, mudah-mudahan tips dan trik hari ini bisa membantu kalian atau bagi yang orang tua dan saudaranya pernah mengidap penyakit-penyakit ini. Tipsnya yang pertama paling penting adalah semangat dan yakin ya Bu ya. Semangat dan yakin. Baik, kita salam dulu sama teman-teman semua, salam jaga kesehatan semua ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, makasih juga Nak. Sekarang kita masuk ke kuis di part 2 ini. Saya akan memberikan kuis. Kuis pertama itu adalah, menurut kalian hal apakah yang bisa membuat pembuluh darah pecah? Jawabannya adalah ceng. Yaps, benar jawabannya. Kita sudah klik jawabannya. Lalu berikutnya kuisnya yaitu, jika seseorang yang bergolongan darah B mengalami kecelakaan, ya, lalu korban tersebut dilarikan ke rumah sakit dan memerlukan darah, kira-kira golongan darah apakah yang dapat menjadi donor bagi si korban? Apakah jawabannya? Nah, untuk jawaban kali ini
saya akan memberikan hadiah bagi si 3 penjawab pertama setelah menonton video ini, khususnya untuk Sekolah Kristen Pancaran Berkat, ke nomor WA yang ada di sini dan ada di sini ke nomor WA. Saya tunggu setelah saya meng-share video ini. 3 orang pertama yang dapat menjawab kuis terakhir saya akan memberikan